Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ketua Sidang Bapak Dr. Sukriya Ihsanzam MSI. Yang saya hormati pembimbing satu saya Bapak Dr. Irwan Tasla Pratama MSc. Yang saya hormati pembimbing dua saya Ibu Novita Hera SPMP. Yang saya hormati penguji satu saya Ibu Ervina Ariyanti SPMSI. Yang saya hormati penguji dua saya Bapak Dr. Ahmad Darmawi MAg. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Perbandingan Respirasi Tanah Gambut pada Lahan Budidaya Nanas dan Lahan Hutan Sekunder, Kelurahan Kuala Rengas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Lahan gambut merupakan lapisan tebal dari bahan organik dengan tebal kurang lebih 50 cm yang terdiri dari tumpukan tumbuhan yang telah mati seperti akar, batang, dan daun yang belum terdekomposisi dengan baik. Sifat gambut yang anaerob dan memiliki keasaman tinggi serta kurangnya unsur hara memerlukan suatu peningkatan kelas kesesuaian potensial lahan gambut dengan dilakukannya suatu pengolahan lahan secara spesifik. Kecamatan Tambang memiliki potensi lahan gambut yang sangat cocok untuk dikembangkan sebagai pengembangan komoditas nanas. Seperti yang kita ketahui, bahwa tanaman nanas dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah, terutama pada tanah yang banyak mengandung bahan organik, berdrainase baik, dan sebaiknya pH di antara 4,5 sampai 6,5, yakni mendekati pH masam, sehingga tanaman ini sangat cocok ditanam pada lahan gambut. Tanaman nanas dapat tumbuh pada kedalaman akar 2-3 meter. Hal ini dikarenakan perakaran nanas yang dangkal tetapi mampu menyimpan air meskipun di daerah beriklim yang sangat kering. Pengelolaan lahan gambut yang menyebabkan alih fungsi lahan dengan melakukan perubahan vegetasi dapat mempengaruhi struktur tanah dan komunitas mikroba tanah di dalam tanah, sehingga kondisi lingkungan yang terganggu akan mempengaruhi populasi dan aktivitas mikroba di dalam tanah. Dengan mengetahui aktivitas mikroba di dalam suatu tanah dapat dijadikan suatu indikasi kesuburan tanah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui aktivitas mikroba di dalam tanah ialah dengan cara menggunakan respirasi tanah. Tujuan penelitian ini ialah yang pertama, membandingkan respirasi tanah gambut pada lahan budidaya nanas dan lahan hutan sekunder di Kelurahan Kuala Rengas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Yang kedua, yakni menganalisis parameter lingkungan yang mempengaruhi respirasi tanah gambut pada lahan budidaya nanas dan lahan hutan sekunder di Kelurahan Kuala Rengas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Sedangkan untuk manfaat penelitian yaitu untuk memberikan informasi tentang tingkat respirasi tanah gambut di kawasan yang berbeda dan memberikan informasi tentang faktor lingkungan yang mempengaruhi tingkat respirasi tanah gambut di kawasan lahan budidaya nanas dan tanah gambut pada kawasan hutan sekunder di Kelurahan Kuala Rengas, Kecamatan Tambang. Hipotesis penelitian ialah terdapat perbedaan tingkat respirasi tanah gambut pada lahan budidaya nanas dan lahan hutan sekunder di Kelurahan Kuala Rengas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Metode penelitian. Penelitian telah dilaksanakan di beberapa titik lokasi pada lahan budidaya nanas dan lahan hutan sekunder di Kelurahan Kuala Rengas, Kecamatan Tambang. Analisis respirasi tanah telah dilaksanakan di Laboratorium Patologi, Entomologi, Mikrobiologi, dan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian dan Peternakan,
Universitas Islam Sultan Syarif Qasim Riau. Penelitian telah dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember tahun 2019. Metodologi penelitian yang telah dilakukan ialah metode deskriptif kuantitatif dengan cara observasi, yaitu pengamatan secara langsung di lapangan, kemudian dianalisis di laboratorium. Dan penelitian, yakni yang pertama persiapan alat dan bahan, yang kedua survei pendahuluan, yang ketiga penentuan titik sampel, yang keempat pengamatan di lapangan dan pengambilan sampel, yang kelima analisis di laboratorium dan pengolahan data, yang terakhir laporan hasil penelitian. Desa pengambilan sampel tanah. Lokasi pengambilan sampel tanah terletak di Desa Kuala Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Penentuan lokasi pengambilan titik sampel tanah dilakukan secara random atau acak. Pengambilan sampel tanah dilakukan pada bagian topsoil atau pada bagian tanah paling atas dengan pengambilan 3 titik sampel pada masing-masing lokasi. Jarak setiap titik sampel adalah 200 meter, sedangkan jarak setiap subsampel ialah 25 meter. Setiap subsampel diambil dengan kedalaman 0 sampai 50 cm. Hasil dan pembahasan. Lokasi penelitian pada budidaya nanas mempunyai bentang lahan yang cukup besar dengan luasan sekitar 1,5 hektar. Lokasi budidaya nanas mulai ditanami nanas pada akhir tahun 2018. pH tanah pada lokasi penelitian berkisar antara 3,44 sampai 3,8. Masamnya pH tanah pada lokasi tersebut juga disebabkan oleh faktor iklim dan pengadaan pengolahan tanah yang tidak intensif di kawasan tersebut. Organisme pengurai atau dekomposer umumnya menghendaki pH tanah yang mendekati basah untuk hidup, sehingga pH tanah yang tinggi secara nyata akan berpengaruh besar terhadap aktivitas mikroorganisme tanah tersebut. 2. Kelembapan tanah. Kelembapan tanah gambut berkisar antara 40 sampai 78%. Kelembapan tanah pada lokasi hutan sekunder diduga disebabkan oleh tutupan vegetasi yang lebih rapat, serta banyaknya kandungan serat di lokasi tersebut. Kelembapan tanah yang tinggi menyebabkan keluaran CO2 tanah biasanya rendah. Kondisi tersebut, pergerakan akar akan lebih rendah dan aktivitas mikroorganisme menjadi lemah. Yang ketiga, temperatur tanah. Temperatur tanah berkisar antara 26 sampai 28 derajat Celcius. CO2 tanah akan meningkat secara eksponensial pada suhu yang lebih tinggi. Dalam kondisi tersebut, dekomposisi bahan organik tanah oleh mikroba meningkat dan akan memacu kenaikan respirasi tanah. Selanjutnya, berat kering tanah berkisar antara 22 sampai 34 gram. Tinggi berat kering tanah menunjukkan ketersediaan oksigen menjadi tinggi, di mana oksigen sangat diperlukan oleh mikroorganisme untuk beraktivitas, di mana mikroorganisme merupakan tenaga penggerak dekomposisi yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap laju respirasi tanah. Hasil yang diperoleh dari pengukuran kadar air tanah berkisar antara 44 sampai 122%. Semakin tinggi kadar air tanah, maka akan memperlambat proses respirasi tanah. Hal ini dikarenakan tidak semua mikroba tanah akan beraktivitas dalam kondisi anaerob, sehingga akan menghambat proses dekomposisi aerob di dalam tanah. Yang terakhir yaitu vegetasi dominan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada lokasi hutan sekunder memiliki kerapatan vegetasi yang lebih rapat. Kondisi faktor lingkungan menunjukkan hasil korelasi yang positif terhadap tingkat respirasi tanah gambut yang telah dilakukan. Proses inkubasi, menimbang sampel sebanyak 50 gram, lalu menyiapkan NaOH sebanyak 25 mili dan larutan Aquades sebanyak 10 mili, yang kemudian dimasukkan ke dalam toples, lalu ditutup dengan rapat dan diinkubasi selama 20 jam. Setelah itu proses titrasi. Setelah 20 jam mendatang, di sini terdapat ciri-ciri seperti toples mengalami penguapan. Sebelum dititrasi, larutan NaOH ditambahkan 5 mili larutan BaCl2 2H2. Kemudian ditambahkan 4 tetes indikator fenolftalein. Kemudian larutan dititrasi dengan HCl sampai warna berubah kembali menjadi warna semula, yaitu bening. Pengamatan respirasi dilakukan sebanyak 5 kali pengulangan menggunakan lama waktu inkubasi yang sama. Laju respirasi tanah gambut lahan budidaya nanas sedikit lebih tinggi dibandingkan lahan hutan sekunder, dikarenakan kondisi lahan yang sedikit lebih tertutup dan lembab, sehingga laju dekomposisi bahan organik berjalan dengan lambat, dan proses mineralisasi bahan organik juga berlangsung lebih lambat bila dibandingkan dengan lokasi gambut terbuka seperti lahan budidaya nanas. Hal ini sesuai dengan penelitian Nusantara pada tahun 2014 di Kalimantan Barat bahwa pada lahan pertanian
Aliran gas CO2 tanah cenderung lebih tinggi dibandingkan hutan gambut sekunder sebesar 49%. Kesimpulan dan saran. Tingkat respirasi tanah gambut yang ditanami nanas sedikit lebih tinggi dibandingkan hutan sekunder. Respirasi tanah yang ditanami nanas sebesar 181 mikrogram tanah per jam. Dan hutan sekunder sebesar 77 mikrogram tanah per jam. Sehingga menunjukkan sampel tanah berada pada kategori very low soil activity atau aktivitas tanah sangat rendah. Faktor lingkungan yang mempengaruhi tingkat respirasi tanah gambut adalah temperatur tanah, pH tanah, kelembapan tanah, kadar air tanah, dan berat kering tanah. Saran, perlu adanya penelitian lanjutan dengan mengukur total mikroba dan mengidentifikasi jenis mikroba yang terdapat pada lahan gambut, lahan budidaya nanas, dan lahan hutan sekunder di Kelurahan Kualu Nanas, Kecamatan Tambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.